kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai ke 57. Tapi sebelumnya seperti biasa kita membaca artikelnya. Artikel hari ini berjudul Kemurahan Tuhan. Mari kita baca. Setelah berhasil mengartikan mimpi Firaun, Yusuf yang sebelumnya berada di dalam penjara diangkat menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 41. Kemudian Firaun memberi Yusuf seorang istri dan istrinya melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yusuf yang awalnya tampaknya tidak punya masa depan, kini membangun rumah tangga dan mentapaki karier cemerlang. Tidak heran Yusuf menamakan anak sulungnya Manasya. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saat anak keduanya lahir, Yusuf memberi nama Efraim. Yusuf menyatakan, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Serangkaian kebaikan yang Yusuf terima adalah gambaran dari kemurahan Tuhan. Betapa menyenangkan saat seorang menerima kemurahan Tuhan. Segera ia akan melupakan semua kesedihan yang dialami. Duka cita berubah menjadi sukacita. Ia yang dulu meratap kini mengecap limpahan berkat. Air mata terhapus sudah diganti senyuman menghias di wajah. Tak heran pemazmur mengibaratkan saat itu seperti mimpi. Mazmur 126 ayat 1. Seolah tidak percaya, tetapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Apakah kita merasa hari-hari di kehidupan kita saat ini begitu sukar? Beragam persoalan mengimpit di kiri dan kanan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita harapan. Alih-alih bersusah hati, mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Nantikan dengan sabar kemurahan Tuhan yang pasti akan dinyatakan bagi kita. Bila saat itu tiba, mulut kita akan penuh dengan tawa dan lidah dengan sorak-sorai. Kemurahan Tuhan akan menghapus sama sekali semua kesengsaraan yang kita alami. Nah, kita lihat baca ayatnya, yaitu di Kejadian 41 ayat 37 sampai 57 kita baca ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Saudara, ini ceritanya apa ya? Ceritanya Yusuf ini sudah mengartikan daripada mimpi Firaun yang 7 ekor lembu buruk dan 7 ekor lembu baik. Yang artinya ada 7 masa kelimpahan dan ada 7 masa atau 7 tahun masa kekurangan. Nah, usul itu merujuk pada perkataan Yusuf. Yusuf mengusulkan apa sih? Gitu. Ayat 33. Mundur berapa ayat? Dikatakan, oleh sebab itu baiklah Tuanku mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuanku berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan itu untuk memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi gak mungkin lah Firaun itu ngurus sendirian. Jadi Firaun harus nunjuk orang yang berakal budi dan bijaksana, orang yang bisa memaintain inventory daripada hasil-hasil bumi di Mesir ini. Tapi orang ini juga tidak bisa kerja sendirian. Karena itu perlu tempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan. Dipungut 20%, 1/5 berarti 20% ya. Dari hasil tanah Mesir diambil 20%, timbun terus. Gitu ya kira-kira ya. Maka mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa Tuanku menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ya, hari ini menarik sekali ya. Ini 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nah, pertanyaannya gini, cukupkah 7 tahun nyimpen cuma 20%, sehingga ketika 20% itu mampu menghidupi 7 tahun berikutnya. Nah, kira-kira berapa selama 7 tahun ini yang berkelimpahan? Nah, di sini ada tabel simulasi gitu ya. Simulasinya seperti ini ya. Seandainya hasil 7 tahun ini kan bacanya gini. Ini tuh tahun 1 sampai 7 ini tahun kelimpahan, sedangkan di bawah ini adalah tahun kekurangan. Jadi semisal 7 tahun yang kedua tuh benar-benar nol, tidak menghasilkan sama sekali, maka yang terjadi adalah tahun pertama tuh harus 5 kali hasil bumi yang biasanya.
Karena apa? 5 kali kalau 20%-nya kan jadi 1. Jadi setiap tahun dia tuh nyimpen 1 sampai 7 tahun sehingga stok ini disimpan nanti untuk menghidupi 7 tahun berikutnya. Nah ini kalau worst case, 7 tahun yang kedua tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Tapi kalau 7 tahun yang kedua ditafsirkan memang menghasilkan cuma tidak sebanyak dari biasanya. Turun misalkan industrinya turun banyak gitu ya, 80% gitu ya. Jadi cuma ini menghasilkan cuma 20% doang gitu ya. Nah, kalau 20% doang berarti hasilnya harus tahun pertama sampai ke 7 itu harus 4 kali lipat dari biasanya. Supaya bisa survive. Jadi kelimpahan 4 kali lipat. Ceritanya seperti itu. Tapi kalau misalkan menghasilkan cuma omsetnya separuh saja, kok omset ya, maksudnya hasil buminya itu separuh saja, maka yang terjadi adalah dengan berkelimpahan 2,5 kali dari yang biasanya, diambil 20%, itu masih mampu bisa menghidupi 7 tahun berikutnya. Jadi ini adalah tabel simulasi daripada sebenarnya 7 tahun pertama itu harus berapa kali kelimpahan. Nah itu memang tergantung dari 7 tahun yang keduanya, dia itu apakah nol sama sekali, tidak menghasilkan, atau menghasilkan tapi sedikit. Jadi paling banyak menurut saya hitungannya seperti ini, yaitu harus 5 kali lipat dari yang biasanya gitu ya. Nah mungkin ini menjelaskan dari ini ya nanti ya. Nanti kita lihat penyimpanannya itu sudah, ini kan nimbun gandum ya, sudah tidak cukup gitu ya. Nah kita kembali lagi yaitu usul yang dipandang baik oleh Firaun yaitu ngangkat orang untuk mengurus daripada permasalahan ini gitu ya. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita dapat mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara ini menarik ya, ayat 38-nya. Yusuf dikenal pandai. Nah, Yusuf yang dikenal pandai itu dikatakan penuh dengan roh Allah. Jadi orang lain mengenal Yusuf pandai itu karena orang lain tahu, oh orang ini disertai Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Nah kenapa kok tahu seperti ini ya? Karena sebelumnya gini. Dikatakan kalau kita lihat, nah nih, Yusuf kan, Firaun kan cerita sama Yusuf. Ya toh? Nah sebelumnya Yusuf ini ngomong. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-kali aku. Nah, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan pada tuanku Firaun. Jadi kenapa kok Yusuf ngomong kayak gini? Sebelumnya ditanya oleh Firaun, aku telah bermimpi, suaramu tidak ada. Tapi telah aku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikan. Berarti kan seolah-olah Yusuf, engkau sakti banget deh. Kan kayak gitu. Tetapi Yusuf menolak dan mengatakan Allah itu yang memberitakannya kepadanya. Itulah sebabnya kenapa kok Yusuf itu dikenal orang ini penuh dengan roh Allah. Karena bicaranya tuh walaupun dia dipuji ya, itu selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap prestasinya. Saudara nih, saya ulangi lagi ya. Mungkin saudara sekarang adalah orang yang berprestasi. Orang yang kedudukan jabatannya luar biasa, muda, pandai, luar biasa. Pertanyaan satu yang penting. Di dalam setiap jabatanmu yang sekarang Anda duduki, di dalam setiap prestasi bisnismu yang sedang engkau pegang, di dalam segala keprestasimu yang luar biasa, apakah engkau menyebut nama Tuhan yang memampukan engkau melalui semua halangan rintangan sehingga engkau berhasil? Melibatkan Tuhan, iya apa enggak? Kalau iya, mampukah engkau bersaksi di hadapan orang banyak sehingga orang banyak mengenal engkau sebagai orang yang dipenuhi oleh roh Allah, sama seperti Yusuf dikenal oleh Firaun. Jangan seperti itu. Nah kemudian hal yang berikutnya adalah engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi orang ini ya, Yusuf ini orang Ibrani ya.
Jadi bukan orang Mesir. Nah, orang asing dikasih jabatan orang nomor 2 di Mesir. Ini luar biasa ya ini ya. Dan satu hal yang penting, orang Mesir ini politeis ya. Jadi menyembah banyak dewa dan lain sebagainya. Yusuf hanya menyembah satu Allah saja. Dan luar biasanya Yusuf tetap dianggap sebagai orang yang pantas untuk mengemban daripada tugas ini. Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Walaupun Yusuf adalah orang Ibrani, bukan orang Mesir. Luar biasa. Jadi orang ini diangkat bukan karena ras, bukan karena nepotisme, tapi karena prestasinya. Begitu ya. Jadi ini teguran bagi kita semua. Apakah kita selama ini mengangkat orang, memilih orang itu dasar seneng apa enggak ya? Tapi bukan berdasarkan prestasinya. Ini jadi patokan loh sama kita, teguran bagi kita semua. Kalau kita mengangkat orang itu berdasarkan daripada nepotisme, maka yang terjadi adalah salah itu ya. Karena firman Tuhan mengajarkan Firaun aja loh, orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu ngangkat Yusuf berdasarkan kemampuan, berdasarkan karakter. Nah, ini yang perlu kita sadari. Dan yang berikutnya, 41. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dikasih cincin ya. Dengan ini itu maksudnya apa sih? Dengan ini itu ya dijelaskan oleh ayat 42 loh. Setelah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenangkannya pada jari Yusuf. Artinya diberi kuasa. Dipakaikannya pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Boro-boro kalung emas ya. Di penjara aja makan enak aja sudah bersyukur. Ini sekarang tidak cuma hidup enak tapi digantungkan kalung emas. Luar biasa ya. Ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Saudara perhatikan baik-baik ya. Firaun punya kereta. Keretanya ada cadangannya. Sedangkan kereta cadangan ini kan berarti tetap aja ya walaupun nomor 2 tapi kan sebenarnya untuk Firaun. Gitu ya. Firaun tidak merencanakan ada orang nomor 2. Dan Firaun nganggap ini penting sekali untuk kelangsungan hidup rakyat Mesir. Dan perhatikan baik-baik ya. Yusuf ini dipercaya sungguh. Padahal 7 tahun kelimpahan itu kan belum dijalani toh. Nah, jadi ketika belum jalani dalam pengertian tertentu Firaun ini beriman ya. Bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf itu benar terjadi. Dan sebagai imbalannya Yusuf dikasih hal-hal yang luar biasa. Saudara ini satu penting sekali bagi kita juga. Saudara kalau kerja itu sekarang mengharapkan imbalan dulu atau prestasi dulu. Yusuf ini menunjukkan prestasi dulu. Ya, Yusuf juga menunjukkan orang yang tidak mengeluh. Tidak mengeluh walaupun terkadang kemampuannya itu tidak seberapa dihargai di awal-awalnya. Kok tahu? Nah ini ya ceritanya ya. Saudara kalau lihat ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya. Itu Kejadian 41 ayat 1. Bermimpilah Firaun. Ini 2 tahun. 2 tahun dari mana? Dari peristiwa kejadian Yusuf menafsirkan mimpi oleh tukang minuman. Tukang minuman tuh ini ya. Nah ini. Lalu berkatalah kepala juru minuman pada Firaun. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka pada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana serta kepala juru roti. Pada satu malam kami bermimpi, bla bla bla, masing-masing mempunyai mimpi dengan sendirinya. Bersama-sama kami ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana, kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Berarti kejadian ini itu kejadian 2 tahun silam. Ya, 2 tahun silam. Jadi selama 2 tahun ini jasanya Yusuf itu dilupakan oleh tukang minuman. Kadang-kadang kita berprestasi ya. Menunjukkan kemampuan yang terbaik kita. Tapi kadang-kadang orang tidak lihat. Tapi jangan putus asa. Ada waktunya nanti. Tuhan akan membuat kita menjadi berprestasi dan menikmati dari jerih payah kita. Jadi
Tuhan tahu yang terbaik. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Karena gini ya, saya pernah berpikir gini. Kalau misalkan imbalan itu langsung diberikan, oh iya, juru minum diartikan oleh Yusuf. Kan paling oh Yusuf ini berjasa. Mungkinkah dengan kayak gitu jadi orang nomor 2 di Mesir? Nggak mungkin. Karena apa? Karena Yusuf tidak ada kaitannya sama nafsirkan mimpi Firaun. Atau tidak ada kaitannya dengan bangsa Mesir. Karena Yusuf peran sertanya cuma untuk membebaskan daripada juru minuman. Itu tok mimpinya. Ya. Nah, tapi kalau 2 tahun kemudian menunggu, terus yang diartikan mimpi adalah orang nomor 1 di Mesir. Imbalannya dahsyat, men. Jadi kadang-kadang memang kita harus menunggu. Wait for the best time. Untuk waktu-waktu yang tepat. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi tidak dengan setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh Mesir. Wih, ini luar biasa ya. Kayak Yusuf ini CCTV aja ya. Jadi tanpa ada seorang pun yang tahu, setaumu atau izinmu seorang pun tidak boleh bergerak. Jadi segala gerak-gerik mungkin keputusan daripada politik apapun itu harus melalui Yusuf. Tokcer, luar biasa. Ya. Kemudian Firaun menamai Yusuf itu Saftan Paanea. Beberapa literatur mengatakan Saftan Paanea itu adalah orang yang kepadanya misteri diungkapkan. Ini merujuk pada Yusuf yang mengartikan mimpi daripada Firaun. Nah kemudian Firaun ini juga memperhatikan daripada Yusuf. Umurnya ini sudah 30 ya, ayat 46 ini. Sudah waktunya untuk berkeluarga. Sehingga dikasih istri, anak Potifar, anak daripada Imam di On. Kemudian berkeluarga dan punya anak ya. Kurang lebih seperti itu nanti. Nah Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Jadi peristiwa ini terjadi ketika Yusuf usianya 30 tahun. Nah saudara kalau mau tahu Yusuf ini kan dibuang pada waktu umur 17 tahun. Kok tahu? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Masih anak-anak apa gitu. Kita langsung ke bawah aja. Ayat terakhir 36. Adapun Yusuf ya, yang umur 17 tahun tadi loh. Dijual ke orang Midian ke Mesir kepada Potifar. Jadi dia sudah tiba di Mesir pada waktu usia 17 tahun. 30 sama 17 tahun berarti selisih 13 tahun. Berarti artinya 13 tahun Yusuf itu menderita. Ya. 13 tahun. Bukan waktu yang singkat. Lama sekali. Tetapi Yusuf ini kalau saudara lihat itu di Kejadian yang 50 pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan Yusuf itu meninggal 110 tahun. Yusuf mulai hidup enak umur 30 tahun ya. Artinya 80 tahun setelahnya itu masa-masa kenyamanan daripada Yusuf. 13 tahun mengalami ketidakenaan. Terus kompensasinya 80 tahun mengalami masa kenyamanan dan diberi wewenang untuk merawat bangsa Israel. Nanti waktu itu kan di belakang-belakang diceritakan bangsa Israelnya pindah ke tanah Goshen di Mesir. Itu gara-gara Yusuf juga. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali. Kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-41. Nah, kita lihat ayat yang ke-46 sudah ya. Ayat ke-47, nah ini penting ya. Kalau 47 ini tidak ada ya percuma ya. Nanti malah Yusuf bisa dikonggal kalau nggak terjadi. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Namun yang dikatakan, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan itu 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Ini gudang penyimpanannya kalau benar yang tadi
7 tahun terakhir itu benar-benar kosong ya, kekeringan ya. Benar-benar gak bisa ngasil no. Berarti tadi DOI-nya berapa tahun? Harus 5 kali lipat. Ya, harus 5 kali lipat lebih banyak dari yang biasanya. Supaya ketika diambil 20% dari yang kali 5 itu nanti hasilnya 111 selama 7 tahun. Hasilnya itu mampu menutup daripada 7 tahun kelaparan periode kedua. Gitu ya. Kurang lebih. Ya. Ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak. Sehingga orang-orang berhenti menghitungnya karena memang tak terhitung. Saudara biasanya punya kapasitas gudang cuma 1, sekarang kapasitas gudangnya 5. Waduh, ya 1 sama 5 kali tidak banyak ya. Nah, kalau misalnya gudangnya misalnya jumlahnya tuh 100.000, nah sekarang jadi 500.000, apa nggak bingung ngitungnya. Nah itu jadi 5 kali lipat. Tujuannya seperti ini ya, dengan catatan asumsi kalau tahun keduanya benar-benar, tahun kedua dari kelaparan, periode 7 tahun kedua dari kelaparan, itu benar-benar nggak bisa hasilnya apa-apa. Nah ini puji Tuhan sekali ya. Jadi sebelum datang tahun kelaparan itu, Yusuf itu diperkenankan Tuhan lahir 2 orang anak. Jadi kenapa kok ini penting? Karena lahirnya itu tidak pada waktu masa kelaparan. Lahirnya pada waktu masa kelimpahan. Jadi paling tidak, masa bayi kasihan sekali kalau lahir di masa kelaparan ya. Datang langsung oek gitu ya. Waduh, lahir di masa-masa kekeringan. Gak enak sekali gitu ya. Enak sekali. Nah, ini dikatakan lahir di tahun sebelum datang kelaparan itu, lahir dulu ya. Yusuf memberi nama Manasya anak sulungnya, artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 13 tahun lamanya menderita. Tapi sekarang Tuhan sudah membuat sekarang dia lupa karena sudah diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Yang berikutnya, dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi walaupun kondisinya menderita, ya toh, tetap Tuhan memberikan anak. Suatu hal yang pengen dihadapkan oleh setiap keluarga. Setelah ayat 53 ya, setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir itu, mulai datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh Mesir ada roti. Saudara, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Seluruh negeri kelaparan. Karena apa? Siapa sih mikir nyimpen 20% dari setiap hasil bumi? Dan kalaupun disimpan 20%, kalau hasilnya tidak berkelimpahan, ya tidak cukup untuk 7 tahun kelaparan. Logikanya kan seperti itu. Jadi, orang-orang di sekitar Mesir itu kelaparan. 5. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun pada semua orang Mesir, pergi pada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu. Wah, 56. Kelaparan itu merajalela seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir, sebab makin hebatlah kelaparan itu tanah Mesir. Kalau dengar ceritanya ini ya, kelihatannya mungkin ada mendekati hasilnya tuh 0 atau hilang 90% atau berapa itu ya lumayan tuh ya. Ya bener gak ya? Kalau hilang 90% berapa ya? Kita coba ya. Kalau ini 0,1 harus 4,5 kali lipat ya. Harus 4,5 kali lipat supaya kelimpahannya supaya bisa disimpan 20%-nya dan itu bisa mencukupi selama 7 tahun. Berarti kalau cuma 10% harus 4,5 kali lipat hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Juga 57, juga hasil seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, saya menduga ya, kalau misalkan ini seluruh bumi datang ke Mesir, berarti kemungkinannya lebih daripada 5 itu tadi. Karena kalau cuma 5 dan tahunnya hasilnya itu cuma 0 sesuai daripada tadi itu ya. Kalau ini tuh 0 tidak menghasilkan sama sekali. Dan ini tuh 5 kali kelimpahan. Maka 1:1 ini cuma bisa
menghasilkan di Mesir saja. Betul nggak sih? Ya, benar nggak? Tapi kalau misalkan ini bisa menghidupi ya, bisa menghidupi sampai di seluruh bumi, berarti kan stoknya itu bisa mengcover daripada kebutuhan orang-orang lain. Semisal naik 2 kali lipat lah ya. Waduh, perhatikan ini baik-baik ya. Nah, jadi misalkan stoknya yang tahun kedua, karena 1 itu untuk kebutuhan Mesir, sedangkan 2 berarti ada 1 kebutuhan negara bisa memberikan negara-negara lain. Katakanlah kayak gitu. Nah ini mesti 2 kali, ini harus 10 kali lipat. Belum lagi kalau dia harus menghidupi seluruh dunia, misalkan 5 ya, kebutuhannya ada 5 negara Mesir yang harus dibutuhkan. Berarti hasil buminya itu harus 25 kali lipat. Supaya diambil 20%-nya sehingga cukup untuk memenuhi daripada sebab hebat seluruh bumi datang ke Mesir. Wah ini gila nih. Itulah sebabnya kenapa ya menjelaskan ya. Kenapa kok gak bisa dihitung. Ya ini loh. Berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Dalam pengertian sangat-sangat banyak. Begitu ya. Itulah sebabnya kenapa kok tabel ini penting karena membantu kita untuk memahami sebenarnya seberapa banyak sih hasil bumi yang berlimpah-limpah yang sudah Tuhan tetapkan bagi orang Mesir. Saudara kalau ilustrasi tadi ya. Saudara punya 1 gudang jadi butuh 25 gudang. Kalau benar 25 kali lipat. Nah kalau 100.000 gudang ya apa? 2,5 juta gitu. Wah luar biasa ya. Maka dari itu mungkin itu alasannya kenapa kok tidak terhitung seperti itu ya. Karena timbunan-timbunan tambah lama tambah banyak. Apa yang dapat di sini itu luar biasa lah. Oke. Dari renungan hari ini kita belajar bahwa memang Tuhan kalau berjanji kita menaati, rendah hati dan lain sebagainya. Tuhan pasti akan memelihara daripada kehidupan kita. Dan mungkin masa-masa kita ada seperti Yusuf yang 13 tahun pertama. Kita belum mengalami masa-masa ketika Yusuf melewati usia 30 tahun dan mengalami 80 tahun yang penuh dengan kelimpahan dan lain sebagainya. Atau yang kedua, kita mungkin sudah mulai mencicipi daripada 80 tahun yang sisa dari masa hidupnya Yusuf. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah ketika kita melewati masa-masa yang enak ini, kita sudah berkata pada Tuhan, Tuhan, segalanya ini adalah dari Engkau. Dan tanpa Engkau, aku gak bisa berbuat apa-apa. Kau tahu seperti itu. Sebagai ayat penutup ya. Kita lihat kali ini perjanjian baru aja ya. Saudara, mari kita lihat perjanjian baru. Kita baca kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15. Dikatakan gini ya. Yohanes pasal 15. Ayat yang nah ini, 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maukah ini jadi pengakuan kita semua? Bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, jikalau kamu sudah sukses, jikalau Anda sudah mengalami suatu prestasi, atau tercapai impianmu, ingatlah bahwa di dalamnya ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati.